Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini kita akan latihan soal CPNS tahun 2021. Di sini ada 10 soal TWK yang sering sekali keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Soal ini didapat dari teman-teman yang sudah tes CPNS dan direview, dan inilah soal-soalnya ya. Oke, langsung saja ya. Kita akan bahas soal 51. Kak, kok langsung soal 51, Kak? Ya, untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 50 ada di video yang sudah saya upload. Nah, ini sudah saya rekomendasikan videonya di sebelah kanan video teman-teman. Silahkan diklik ya. Oke, langsung saja ya. 51. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut. Di sini yang ditanyakan adalah prinsip-prinsip utama nasionalisme atau pilar dari nasionalisme. Kecuali berarti yang bukan ya. A. Kognitif, B. Unity, C. Liberty, D. Equality, dan E. Personality. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Yang bukan atau yang salah? Ya, yang A ya, kognitif. Kenapa, Kak? Nah, ini penjelasannya. Nasionalisme memiliki 5 prinsip utama, yaitu menjamin kesatuan atau unity, lalu menjamin kebebasan atau liberty, ataupun kelompok menjamin adanya kesamaan atau equality bagi setiap individu, menjamin terwujudnya kepribadian atau personality, dan selanjutnya prestasi atau performance atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Berarti jawabannya yang salah adalah kognitif. Sedangkan B, C, D, dan E ini adalah prinsip-prinsip atau pilar dari nasionalisme ya. Oke, lanjut ya. Nomor 52. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah, nah, faktor utama ini ya teman-teman, atau faktor yang penting yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. A. Budaya, B. Bahasa, C. Pendidikan, D. Lagu kebangsaan, dan E. Sosial. Nah, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar sekali ya. Yang B ya, bahasa. Ini kan bahasa ini sebagai pemersatu juga ya. Kenapa, Kak? Nah, ini ya. Bahasa merupakan salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Peranan bahasa dalam pertumbuhan nasionalisme dapat dilihat dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi walaupun di Indonesia ini banyak sekali suku dan kebudayaannya bermacam-macam, tapi tetap dipersatukan dengan bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut ya. Nomor 53. Ancaman nasionalisme dari dalam negara, baik yang bersifat ideologis maupun politis, banyak terjadi dalam kurun waktu tahun A. 1908 sampai 1945, B. 1945 sampai 1949, C. 1950 sampai 1965, D. 1966 sampai 1995, dan E. 1995 sampai 1998. Nah, kira-kira di sini jawabannya yang mana teman-teman? Yang ancaman nasionalisme dari dalam negeri. Oke, di sini jawabannya adalah yang C ya. Pada tahun 1950 sampai dengan 1965. Kenapa, Kak? Nah, ini pembahasannya. Dalam perjalanannya, nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang berbeda-beda.
pada kurun waktu 1950 sampai dengan 1965 terjadi penurunan rasa nasionalisme karena konflik dalam dari sesama bangsa sendiri. Ya, baik konflik karena ideologi maupun politis. Jadi bisa disebut sebagai perang saudara, teman-teman. Nah, jadi rasa nasionalisme di bangsa Indonesia pada tahun ini berkurang, teman-teman. Jadi memiliki ancaman. Jadi fix ya, jawabannya adalah C. Kita lanjut. Nomor 54. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya. B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. C. Membeli produk buatan dalam negeri. D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. E. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Nah, di sini yang mana teman-teman? Yang berlandaskan nasionalisme ya, yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Ya, benar ya. Yaitu membayar pajak tepat pada waktunya ya. Kenapa, Kak? Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Jadi, membayar pajak tepat pada waktunya merupakan salah satu tindakan nasionalisme sehari-hari yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Jadi, kata kuncinya kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal itu suatu apa, teman-teman? Kebijakan yang dibuat pemerintah ya, suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara ya. Jadi dengan kita membayar pajak, kita sudah mendukung negara untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 55. Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan instansi pemerintah diatur melalui Permenpan nomor berapa, teman-teman? Bebas korupsi ini ya. A. Nomor 14 tahun 2012. B. Nomor 32 tahun 2012. C. Nomor 52 tahun 2014. D. Nomor 60 tahun 2014. Dan E. 12 tahun 2016. Yang mana kira-kira, teman-teman? Ya, benar sekali ya. Yaitu yang C. 52 tahun 2014. Kenapa, Kak? Nah, ini penjelasannya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 mengatur tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah ya. Jadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 ini itu yang mengatur wilayah bebas korupsi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nomor 56. Komponen utama sistem integritas meliputi hal-hal berikut ini. Kecuali. Nah, ini kalau sudah kecuali, teman-teman cari yang salah ya. Berarti yang bukan komponen utama sistem integritas ya di sini. Coba A. Kode etik dan pedoman perilaku. B. Pengukuran kinerja. C. Pengumuman harta kekayaan. D. Internalisasi integritas. Dan E. Saluran pengaduan. Yang mana, teman-teman, di sini yang kalimatnya rancu? Ya, benar sekali ya, teman-teman. Di sini ada pengukuran kinerja ya. Nah, ini penjelasannya ya, teman-teman. Komponen utama sistem integritas meliputi kode etik dan pedoman perilaku. Yang A ya ada pengumuman harta kekayaan. Yang C ada kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan dan whistleblower, pelatihan atau internalisasi integritas,
evaluasi eksternal integritas, pengungkapan isu integritas. Nah, di sini berarti yang bukan adalah yang B ya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ya. 57. Di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen pendukung sistem integritas adalah yang mana, teman-teman? Di pilihan ganda ini yang bukan yang termasuk dalam komponen pendukung integritas. A. Pelatihan integritas. B. Kebijakan gratifikasi dan hadiah. C. Kebijakan rekrutmen dan promosi. D. Pengungkapan isu integritas. Dan E. Pengelolaan akhir masa kerja. Yang mana kira-kira ini komponen pendukung sistem integritas? Ya benar ya, yaitu kebijakan rekrutmen dan promosi, yang C ya. Kenapa Kak? Nah, ini penjelasannya. Komponen pendukung sistem integritas terdiri dari kebijakan rekrutmen dan promosi pengukur kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, pengadaan dan kontrak dengan efisiensi ya. Nah, inilah komponen pendukung sistem integritas ya. Nah, di nomor sebelumnya kan tadi pengukur kinerja ya, teman-teman, yang bukan ya, karena dia termasuk ke komponen pendukung integritas. Oke, sekarang kita lanjut nomor 58. Sesuai roadmap KPK, sorry teman-teman ya, kepencet. Sesuai roadmap KPK, penguatan sistem politik berintegritas dan pembentukan masyarakat paham integritas dilaksanakan pada fase A. Fase pertama, B. Fase kedua, C. Fase ketiga, D. Fase keempat, dan E. Fase kelima. Nah, kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, benar ya, tadi sudah kepencet yang A ya, yang pertama. Penjelasannya, fase pertama, tahun 2011 sampai 2015, roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi terfokus pada penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum, perbaikan sektor strategi terkait kepentingan nasionalisme atau national interest, pembangunan fondasi sistem integritas nasional atau SIN, penguatan sistem politik berintegrasi dan masyarakat CSO, paham integritas, persiapan fraud control. Jadi di sini adalah fase yang pertama ya. Kita lanjut nomor 59. Nomor 59, nilai-nilai beta negara meliputi hal-hal berikut ini kecuali. Nah, apa teman-teman nilai-nilai beta negara? A. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. B. Cinta tanah air. C. Kesadaran berbangsa dan bernegara. D. Kepatuhan terhadap perundang-undangan negara. E. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kira-kira yang mana, teman-teman, nilai-nilai beta negara? Ya benar ya, kepatuhan terhadap perundang-undangan negara. Inilah nilai-nilai beta negara ya. Oke, penjelasannya ya. Nilai-nilai bela negara, maaf teman-teman, ini bela negara ya, bukan beta. Nilai-nilai bela negara adalah sebagai berikut. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang A, ya. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, bukan di sini kan ada kata-kata kecuali. Kecuali berarti yang bukan, ya teman-teman. Nah, di sini yang bukan adalah apa, teman-teman? Yang D ya, kepatuhan terhadap perundang-undangan negara. Nah, kenapa? Karena ini kan keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara sudah ada di penjelasan. Cinta tanah air, kalau kita cinta tanah air sudah jelas pasti membela negara. C. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke. Dan E. Rela berkorban. Nah, ini tambah jelas lagi ya. Berarti yang paling tidak cocok itu adalah D ya. Oke, kita lanjut ya. Ini soal yang terakhir. Cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional negara Indonesia meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali. Ingat, di sini kecuali berarti yang bukan lagi, jangan kita terkecoh ya.
Kira-kira apa teman-teman yang bukan? A. Aktif dalam organisasi global dan regional. B. Melindungi bangsa Indonesia. C. Memajukan kesejahteraan umum. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan E. Keselamatan umum. Kira-kira di sini yang bukan yang mana teman-teman? Ya, aktif dalam organisasi global dan regional ya. Kenapa Kak? Nah, di sini ada penjelasannya. Cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di sini sudah pasti A ya, aktif dalam organisasi global dan regional ya. Oke, semoga teman-teman bisa menerima penjelasan dari saya tadi. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang menyakitkan hati atau ada yang kurang tepat ya teman-teman. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Ingat, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan memanen hasilnya. Jadi kalau teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah teman-teman akan mendapatkan NIP pada tahun ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.